Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 240. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan sesuatu yang tak terduga, di mana setelah cerita semakin memanas di kubu Sukuna dengan datangnya Yuji dan Higuruma, point of view tiba-tiba berubah menyorot pada Kenjaku. Di sini Kenjaku sedang farming menghabisi sisa-sisa player yang ada. Sampai akhirnya setelah Kenjaku sukses menghabisi Iori, Takaba tiba-tiba muncul dan tak pakai lama Kenjaku juga langsung menyerang Takaba. Akan tetapi serangan Kenjaku tidak mempan dan chapter pun ditutup dengan persiapan duel antara Kenjaku versus Takaba. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sang Penyintas Bodoh Selamat. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada flashback sebelum duel antara Sukuna melawan Gojo. Di sini si malaikat memberikan saran pada kubu SMA Jujutsu agar mereka menyergap Kenjaku sebelum pertarungan antara Gojo dan Sukuna selesai. Karena menurut si malaikat, meskipun mereka menang melawan Sukuna sekalipun, jika rencana Kenjaku untuk menggabungkan semua penduduk Jepang dengan Tengen terlaksana, maka semuanya akan sia-sia. Namun di sini Hakari pun langsung berkomentar kalau syarat untuk melakukan ritual penggabungan tersebut, Kenjaku harus membunuh semua player dan mengakhiri The Cooling Game terlebih dahulu. Dan berdasarkan hal itu, di sini Yuta dengan pede berkata kalau Kenjaku tidak akan bisa mengakhiri The Cooling Game karena di sisi mereka ada dirinya dan Hakari. Lalu tentu saja mendengar ungkapan Jumawa dari Yuta tersebut, di sisi lain Kusakabe hanya bergumam meskipun mereka menang melawan Sukuna, mereka hampir pasti tidak akan ada dalam kondisi yang baik. Dan itu artinya mereka akan tetap dihabisi oleh Kenjaku. Apalagi para player yang kemampuannya di bawah mereka, seperti Miwa contohnya, tentu saja tidak akan memberikan kontribusi apapun. Namun di sini Kusakabe tidak mengatakan hal itu karena tidak ingin merusak suasana. Lalu berikutnya si malaikat pun kembali bertanya, bagaimana jika Gojo Satoru dikalahkan dan Kenjakulah yang duluan menyerang mereka? Hakari pun menjawab, jika hal itu sampai terjadi, maka hal tersebut kemungkinan besar terlalu sulit untuk mereka atasi selagi mereka harus menghadapi Sukuna juga. Namun di sini si malaikat kembali menjelaskan, bahkan kalau Kenjaku tidak datang memberikan serangan kejutan pun, jika Gojo Satoru kalah dan mereka pada akhirnya tetap menang tipis melawan Sukuna, harus lanjut melawan Kenjaku dengan kondisi yang sudah babak belur bukanlah hal yang bagus. Selanjutnya mendengar perkataan si malaikat tersebut, Kusakabe pun berkomentar kalau menurutnya jika mereka ingin memberikan serangan kejutan pada Kenjaku, maka pilihan terbaik mereka adalah mengirim Maki Zenin. Akan tetapi Kusakabe juga menambahkan akan tidak masuk akal jika mereka harus membagi tim seperti ini sebelum menghadapi Sukuna, karena tentu saja Maki adalah salah satu kekuatan tempur utama dari kubu SMA Jujutsu. Kusakabe berkata mengirim orang yang tidak kompeten pada Kenjaku hanya membuang-buang sumber daya saja. Bahkan menurutnya, para penyihir tingkat 1 seperti dirinya sekalipun tidak akan cukup untuk melawan Kenjaku. Namun menariknya, mendengar hal itu, si malaikat pun menyarankan mereka mengirim Takaba untuk menghadapi Kenjaku. Tentu saja, semua orang yang ada di sana terkejut mendengar pendapat si malaikat tersebut. Karena di mata mereka, Takaba tidak lebih daripada orang gila semata. Akan tetapi si malaikat pun langsung menjelaskan meskipun Takaba memang tak bisa dimengerti, namun teknik kutukan yang Takaba miliki lebih gila dari yang mereka bayangkan. Di sini si malaikat pun memperingatkan semua yang ada di sana untuk tidak mengatakan apa yang akan ia beritahu saat ini pada siapapun, bahkan pada Takaba sendiri. Karena menurutnya hal tersebut akan membawa pengaruh buruk pada teknik kutukan Takaba. Dan selanjutnya si malaikat pun memberitahu semua yang ada di sana tentang teknik kutukan Takaba, yaitu komedian. Sebuah kemampuan yang memungkinkan Takaba untuk menciptakan sesuatu yang ia anggap lucu menjadi kenyataan. Jadi dengan fakta si malaikat sendiri yang berkata kalau Takaba juga tidak boleh tahu tentang teknik kutukannya, maka secara tidak langsung menurut Mimin hal tersebut menjelaskan kalau memang karena kebodohan Takaba lah yang membuat kemampuannya semakin OP.
Oke, berikutnya adegan pun kembali pada duel Kenjaku versus Takaba. Di sini semua serangan Kenjaku benar-benar tidak bekerja sama sekali. Akan tetapi pada momen ini Kenjaku juga sudah memahami tentang cara kerja teknik kutukan Takaba. Kalau teknik kutukannya tersebut memungkinkan Takaba untuk menciptakan sebuah fenomena di mana dia secara paksa mewujudkan imajinasinya. Dan tidak hanya itu, di sini Kenjaku juga mengatakan kalau pengalamannya selama ribuan tahun dalam dunia Jujutsu benar-benar tidak berguna di hadapan Takaba. Kenjaku juga tidak menyangka kalau bisa ada penyihir terbangkitkan dengan kemampuan segila Takaba. Akan tetapi, masih menurut Kenjaku, semua teknik kutukan pasti ada celahnya. Berikutnya Kenjaku pun berbincang santai terlebih dahulu dan menanyakan sebenarnya siapa orang tak masuk akal yang ada di hadapannya tersebut. Dan di sini Takaba pun memperkenalkan diri kalau dirinya adalah seorang komedian yang sukses maju ke babak pertama di acara komedi P1 Turnamen. Sementara itu Kenjaku yang juga mengetahui acara tersebut berkata kalau acara itu lucu karena para pemainnya yang payah. Takaba pun dibuat jengkel dengan perkataan Kenjaku tersebut. Sampai akhirnya di tengah pembicaraan mereka yang sulit dipahami, Takaba pun mengatakan kalau inspirasinya dalam komedi berasal dari acara sketsa era Cackling Dogs yang mengudara pada tahun 98 sampai 2010. Lalu menariknya, Kenjaku pun membalas kalau ia mengira Takaba terinspirasi dari Vocabula, sebuah acara sketsa yang tayang pada tahun 92 sampai 2008. Mengetahui kalau Kenjaku memahami apa yang ia bicarakan, Takaba pun merasa kalau Kenjaku sepertinya sangat menyukai komedi dan mereka berdua cocok. Berikutnya karena situasi mulai mengalir, Takaba pun kemudian bertanya pada Kenjaku, mengapa dirinya membuat permainan di mana semua orang saling membunuh dan berniat melahirkan semacam monster yang belum pernah terlihat. Di sini berhubung sebelumnya Kenjaku sudah mendapatkan pertanyaan semacam itu, Kenjaku pun sedikit dibuat kesal. Akan tetapi, Kenjaku masih tetap menjawabnya karena hal tersebut menarik baginya. Mendengar jawaban itu, Takaba pun dengan pede berkata, jika Kenjaku bisa melihat hal yang lebih menarik, maukah Kenjaku menghentikan kegilaan yang terjadi saat ini? Dan Kenjaku pun dengan santai setuju. Yang mana pada momen ini, tiba-tiba muncul tulisan di wajah Kenjaku yang berkata kalau dirinya ingin dibuat tertawa. Dan selanjutnya Takaba pun mengeluarkan lelucon terbaik yang ia miliki, yaitu joke wifi-nya. Tentu saja lelucon Takaba tersebut garing seperti biasa, dan lebih parahnya lagi, di sini Kenjaku pun menjelaskan secara logis bahwa jokes yang Takaba keluarkan tadi tidak nyambung, tidak lucu, dan tidak cocok dengan keadaan saat ini, khususnya bagi para penonton yang menonton di rumah. Berikutnya adegan pun tiba-tiba berpindah pada situasi seperti di tengah audisi stand up komedi. Tak diketahui apakah adegan ini hanya adegan metafora biasa atau memang merupakan kemampuan Kenjaku. Karena kalau kalian ingat, ketika Kenjaku menjelaskan niat dan tujuannya pada Choso, Kenjaku juga melakukan hal yang sama dengan membawa Choso ke dalam sebuah bioskop. Tapi terlepas dari itu, balik ke cerita, di sana Kenjaku menjadi jurinya dan sedang mengomentari lelucon Takaba tadi. Kalau sebagai seorang komedian, Takaba sangat sombong dan egois. Takaba seharusnya memahami dulu siapa penontonnya sebelum mengeluarkan sebuah lelucon. Dan mendengar leluconnya dikritik secara logis oleh seseorang yang paham, Takaba pun merasa sangat tidak nyaman. Akan tetapi, tepat pada momen ini, Kenjaku juga melancarkan serangan telak pada Takaba yang mana kali ini serangan Kenjaku tersebut mempan dan Takaba pun terlempar cukup jauh. Gilanya tidak hanya itu, di sini Kenjaku juga sudah mengetahui kelemahan dari teknik kutukan milik Takaba. Yaitu syarat aktivasi dari teknik kutukan gila tersebut adalah kepercayaan diri dan keyakinan Takaba sendiri terhadap imajinasi lucu yang ia pikirkan. Sementara itu, meskipun Takaba terkena serangan yang sangat telak dari Kenjaku, di sini Takaba masih terlihat baik-baik saja. Dan ia bahkan memprotes Kenjaku kalau pendapatnya tersebut tidak sah karena Kenjaku bahkan belum pernah naik panggung sekalipun. Lalu Takaba juga melanjutkan jika leluconnya tidak lucu bagi Kenjaku, bukan berarti leluconnya tersebut tidak lucu untuk semua orang.
Namun di sini Kenjaku pun langsung ngesekak Takaba kalau itulah yang Kenjaku maksud, kalau Takaba adalah komedian yang sombong dan egois. Berikutnya Takaba yang semakin dibuat kesal kemudian menantang Kenjaku untuk adu membuat wajah lucu. Siapa yang tertawa duluan maka dialah yang kalah. Dan ya, pada momen ini kita benar-benar melihat hal yang sangat di luar nalar di mana Kenjaku bahkan membuat wajah yang lebih konyol daripada Takaba. Dan tentu saja Takaba pun lagi-lagi dikalahkan dalam permainannya sendiri. Di sini Takaba pun tertawa dan tak pakai lama Kenjaku pun langsung menghantamnya. Lalu Takaba kembali terlempar namun dirinya masih baik-baik saja. Bahkan di sini Takaba lebih mengkhawatirkan kalau dirinya memang kalah lucu daripada Kenjaku. Tapi pada momen ini Takaba masih menyemangati dirinya sendiri kalau dirinya juga adalah orang yang lucu. Sampai akhirnya Takaba pun melihat mayat Hazenoki Iori dan dari sini Takaba pun terlihat sangat terkejut setengah mati. Karena bagaimana tidak? Bukan hanya leluconnya saja yang dipatahkan, bahkan di sini Kenjaku juga memperlihatkan kenyataan seberapa gilanya dunia perdukunan ini. Semua orang saling membunuh satu sama lain, bukan untuk membuat orang lain tertawa. Apalagi di atas semua itu, mungkin yang membuat Takaba semakin shock adalah karena sebelumnya Takaba sempat bertemu dan bercanda dengan Iori yang kini sudah menjadi mayat. Berikutnya tak lama kemudian Kenjaku pun berjalan dengan santai dan menyuruh Takaba untuk tertawa. Namun tentu saja apa yang sedang ia lihat saat ini bukanlah sesuatu yang bisa Takaba tertawakan. Dan chapter ini pun ditutup dengan cukup pilu di mana kepercayaan diri Takaba sudah hancur sepenuhnya. Hingga Takaba menanyakan pada dirinya sendiri kenapa dirinya menjadi seorang komedian. Ya oke, di akhir pembahasan dari Mimin sekali lagi kita diperlihatkan betapa cerdik dan berbahayanya seorang Kenjaku. Meskipun pengetahuan 1000 tahunnya tidak bekerja melawan Takaba, namun kecerdikan Kenjaku itu lain cerita. Karakter se-OP Takaba saja Kenjaku dapat dengan mudah menemukan kelemahannya. Namun tetap, chapter depanlah yang akan menjadi titik krusial bagi Takaba. Jika dirinya bisa mengembalikan kepercayaan dirinya, Mimin cukup yakin kalau Takaba bahkan akan menjadi lebih kuat lagi. Atau bagaimana jika karena suatu hal setelah melihat mayat Hazenoki Iori, Takaba menjadi penyuka dark joke. Akan segila apa kemampuan Takaba nantinya? Ya, tapi terlepas dari itu, berikutnya Mimin ingin membahas terkait color paging Jujutsu Kaisen terbaru dari Gege Akutami yang mengonfirmasi kalau lengan Yuji memang sudah bertransformasi. Bahkan dalam panel berwarna ini, kalian bisa melihat dengan lebih jelas seperti apa lengan Yuji yang sudah bertransformasi tersebut. Yang mana selain teori-teori yang sudah Mimin jelaskan pada video pembahasan chapter 238 sebelumnya, ada kemungkinan tambahan kalau bisa saja alasan kenapa lengan Yuji bisa bertransformasi seperti itu karena Yuji juga merupakan rahim lukisan terkutuk seperti Choso. Karena seperti yang kalian tahu, sejauh berjalannya cerita Jujutsu Kaisen, kita selalu diberikan petunjuk kalau Yuji bukan manusia biasa. Bahkan Choso saja entah mengapa merasa kalau Yuji adalah salah satu saudaranya dari eksperimen lukisan rahim terkutuk yang dilakukan oleh Kenjaku. Seperti yang kalian tahu, Choso bukanlah manusia ataupun roh terkutuk, melainkan hybrid antara kedua sosok tersebut. Terbukti ketika melawan Kenjaku, Choso bisa melakukan sesuatu yang tak mungkin bisa dilakukan oleh manusia normal. Jadi jika Choso saja bisa sekuat itu, maka ada kemungkinan kalau Yuji yang merupakan versi lebih sempurna dari Choso bisa menjadi jauh lebih kuat lagi. Terutama setelah saat ini Yuji bisa menggunakan fitur tubuhnya sebagai sosok hybrid manusia dan roh terkutuk. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.